Wa man tawajjaha ilallah biqalbihi tawajjahallahu ilaihi. Siapa yang menghadap kepada Allah dengan kalbunya, maka Allah akan melirik kepadanya. Dan apa kata beliau? Sekali Allah melirik kepadamu, selama-lamanya Allah melirik memperhatikanmu. Nah, maka mulailah sekarang memperhatikan kolbu. Jadi kapan Allah memperhatikan kolbu kita? Kalau kita sudah mulai memperhatikan kolbu ini. Sering-sering tiap malam perhatiin apa yang kurang dariku. Maka ciri-ciri orang yang memperhatikan kolbunya, dia gampang minta maaf, dia suka ngalah, dia enggak emosional, dia suka berbaik sangka, meskipun orang buruk sangka sama dia. Semoga sifat-sifat ini mulai muncul dalam kolbu kita, dan Allah izinkan kolbu ini dipenuhi nama-nama Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'adha ibadahu min wasawisi syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi jama'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah negeri kita masih Allah jaga. Dan alhamdulillah kita masih aman untuk beribadah dan untuk mengaji ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan negeri-negeri yang sedang konflik, saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah berikan mereka kemerdekaan, kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada rohaniah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para anbiya, para aulia dan para guru-guru mulia. Sekarang kita masuk ke risalah Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Orang Indonesia punya kecenderungan kepada ilmu-ilmu kerohanian dan mantap mengatakan Indonesia Islamnya cenderung kepada Ahlus Sunnah, dalam fikih bermazhab Syafi'i, dalam akidah Aqidatul Asy'ariyah, dalam tasawuf Imam Junaid. Cuma sayang kajian-kajian mengenai kitab Imam Junaid sangat jarang. Oleh karena itu di masjid ini, termasuk mungkin di Jakarta ya, pertama kali saya buka kajian risalah kitab Imam Junaid Al-Baghdadi. Untuk mengingatkan kembali, beliau termasuk ulama salafus saleh. Jadi wafatnya 297 Hijriah atau ada yang mengatakan 298 Hijriah. Salaf itu kalau menurut sebagian ahli sejarah dihitung minimal maksimal 300 tahun Hijriah. Maka beliau termasuk ulama salafus saleh. Tokoh yang mengkritisi tasawuf sendiri pun seperti Ibnu Taimiyah yang digelari Syekhul Islam, itu termasuk pengagum tasawuf Junaid Al-Baghdadi. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah anti tasawuf, tidak. Dia sangat menyukai tasawuf versi Imam Junaid Al-Baghdadi. Bisa kita saksikan dari Majmu' Rasail beliau, ada Majmu' Fatawa ya, yang sudah dicetak jilid 10 dan 11 ya. Untuk itu sebelum itu mari kita kirimkan Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan guru-guru kita, wabil khusus Imam Al-Arif Billah Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Siratal ladzina an'amta alaihim. Suatu kali beliau ditanya mengenai dua hal ya. Jadi insya Allah malam ini ada dua hal yang dibahas di sini. Pertama, an adabil muftaqiri ilallah ta'ala. Adab
seorang yang fakir, orang yang mengatakan kami hamba yang memerlukan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menyebut al-faqir ilallah. Apa adabnya? Antardha 'anillahi fi jami'il halat. Meridai Allah taala di setiap keadaan. Keadaan manusia itu hanya dua, serba dua, senang, susah, gelisah, damai, sakit, sehat, dua aja. Lagi senang, ridho, tidak senang pun ridho. Sedang pendapat kita sama dengan orang, kita ridho. Pendapat kita beda juga dengan orang, kita juga mesti ridho. Kebanyakan orang maunya pendapat dia sama semua, pendapat dia diikuti semua orang. Nah, itu bukan adabul muftaqir ilallah. Allah pun sifatnya beragam. Ya, Allah itu ada ad-dar, ada an-nafi', menciptakan kemudaratan juga menciptakan manfaat. Allah sendiri tidak menjelaskan tentang dirinya satu sisi. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala apabila ingin mendekat kepadanya mesti memahami hal yang serupa. Wala tas'al ahadan siwallah. Nah, di saat kita sedang diuji oleh Allah taala, ujian itu ternyata bagi orang yang kenal Allah, ujian itu indah. Saya sering nanya, kalau pas kuliah namanya nggak masuk ke daftar orang yang ujian, marah nggak? Nah, orang yang kenal Allah justru gelisah kalau tidak diuji. Maunya enak-enak aja ya. Jadi hamba Allah itu datar gitu ya. Enggak. Para sahabat itu seperti yang kami terima dari masyayikh bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum mereka gelisah kalau tidak diuji hari ini. Sudah dapat ujian hari ini? Ujian itu dua, ada positif, ada negatif. Ada orang diuji dengan kelapangan, maka dia bersyukur. Ada diuji dengan kesempitan, maka dia bersabar. Ada yang diuji dengan pujian, maka dia tidak merasa terpuji, dia pulangkan pujian kepada Allah. Ada yang diuji dengan cacian, maka dia juga tidak kemudian putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Hari ini sudah begitu belum? Enggak ya? Ada kalanya pendapat kita diterima orang. Seneng, mau di kantor, mau di kampus, mau di majelis, mau di masjid, mau dimanapun kita berada, apalagi di dunia sekarang, sosial media, ada kalanya orang gak sepakat sama kita, ridho gak? Siapa yang mengizinkan terjadinya orang sama pendapatnya atau beda sama kita? Siapa yang mengizinkan? Allah. Lalu apa repotnya? Kenapa orang gelisah? Ya. Kenapa gelisah kalau ada orang gak sama kita? Ya. Kenapa kita iri kalau ada orang beda pendapat sama kita, itu aneh. Ya. Oke. Wala tas'al ahadan siwallah. Orang yang ridha itu sama aja bagi dia, mau susah senang itu bertuhannya nggak berubah. Yang berubah cuma kondisi dia. Makanya saya sering nanya, Tuhan di sini dengan di Mekah sama nggak? Tuhan lagi susah sama senang sama nggak? Kenapa orang panik kalau lagi susah? Jangan-jangan Tuhannya udah ganti. Ya, kalau lagi sehat begitu, kalau lagi sakit lain lagi. Ya. Saya dengar banyak juga public figure datang ke dukun dulu zaman-zaman sebelum pandemi untuk mempertahankan kemasyhurannya. Lain kalau Ustadz wiridan, datang sowan ke kiai-kiai, ke wali-wali,
biar tetap eksis. Padahal kalimatnya wala tas'al ahadan siwallah. Jangan minta kepada selain Allah. Itu baru makom ridho. Baru diundang oleh Allah masuk surga. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, diundang masuk surga. Orang yang pengen masuk surga dengan diundang masuk surga beda enggak? Orang pengen masuk istana dengan diundang masuk istana beda? Beda. Teman saya demo ke istana tuh sering, giliran diundang nggak demo-demo lagi. Ya. Gak tahu apa yang terjadi di belakang undangan itu kan. Wasu'ila an khatiril khair. Oke, tema ridho selesai. Sekarang masuk ke tema kedua. Sering ada ide masuk nggak ke dalam pikiran? Atau was-was? Sering masuk ke pikiran? Ada yang dia lagi sendiri, ada yang dia lagi buka sosial media. Imam Salafus Saleh, Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau mencoba memetakan jenis-jenis ide atau was-was yang masuk supaya kita nggak sembarangan nanti. Su'ila an khatiril khair hal huwa syai'un wahidun au akthar. Beliau ditanya mengenai lintasan hati, lintasan pikiran yang khair, zahirnya baik. Ternyata tidak semua lintasan yang baik itu baik gitu. Kenapa? Hal huwa syai'un wahidun au aktsar. Masih ingat dulu ada Leah Eden? Leah Eden itu masuk lintasan was-was, dia sebut ilham. Dia katakan itu dari Jibril. Dan ujung-ujungnya dia jadi Jibrilnya. Disuruh ngapain? Disuruh sholat, disuruh sedekah, disuruh berbuat baik. Maka tidak semua perbuatan baik yang diilhamkan masuk ke batin seseorang itu baik. Itu sumbernya baik. Hati-hati ya, hati-hati. Apapun yang sekarang terjadi di muka bumi, apapun hari ini, isu apapun hari ini, menurut kita tuh baik, itu belum tentu baik. Hati-hati. Ya. Halu wa syai'un wahidun aw aktsar. Apakah itu satu atau dia banyak macam? Wahid aw aktsar. Faqala qad yaqa'ul khatir ad-da'i lit-ta'ah ala thalathati awjuh. Hati-hati kata beliau, terkadang isyarat yang masuk ke dalam pikiran itu yang mengajak kepada ketaatan ala thalathati awjuh. Dia ada 3 sumbernya. Nyuruhnya taat, tapi ternyata bukan dari Allah. Ini hati-hati. Khatirun syaitani. Yang pertama, lintasan atau isyarat yang masuk dalam pikiran itu dari syaitan. Syaitan ada 2, ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Kalau sekarang Imam Junaid hidup, mungkin dia bilang ada syaitan sosial media. Yang ketiga, jin bisa nge-YouTube nggak? Hah? Jin? Bisa. Kelihatan sama kamera. Jin bisa masuk TikTok nggak? Nggak kedetek karena alat ini nggak bisa nangkep. Kecuali mungkin warna, aura, wallahu alam, katanya ada kamera tertentu dengan cahaya tertentu, wallahu alam. Ya, saya nggak sampai ilmunya ke situ. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya kita nggak usah sibuk di situ. Khatir syaitani, ada lintasan dari syaitan. Syaitan itu sekarang bukan 2 lagi, bukan hanya jin dan manusia. Tambah sekarang sosial media. Tapi isinya siapa? Manusia juga. Yaitu cabangnya itu. Jadi yang masuk antum beragama hari ini itu dibentuknya kebanyakan oleh sosial media atau lagi ngaji begini. Alhamdulillah kalau ya. Tapi kebanyakan orang ngikutin isu global, ingin mengikuti suatu akidah, fikih, bahkan suatu ajaran kerohanian, itu berdasarkan YouTube dia. Ya. Teman saya sedih,
dia diundang orang, terus nggak jadi diundang karena pengurusnya yang satu lagi bilang kan nggak ada di YouTube gitu. Langsung sedih itu teman saya itu. Akhirnya hari ini banyaklah ustadz-ustadz ingin masuk di YouTube, rekam-rekam sendiri, posting-posting sendiri, like sendiri. Kasihan juga. Apakah YouTube clickbait itu yang bikin orang masyhur? Berapa banyak clickbait dibuat tapi nggak bikin masyhur? Siapa yang mengizinkan seseorang masyhur? Allah. Siapa yang nggak mengizinkan seorang masyhur? Allah juga. Jadi bukan masalah ini dibuat siapa, peran siapa. Ini urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sedihnya jika ada ustadz menyekutukan Allah dalam hatinya, tersembunyi dalam jiwa dia, bahwa itu faktor karena faktor didukung ini, didukung itu syirik khafi. Itu syirik khafi, ya. Khatir syaitani, lintasan dari syaitan, ba'ithuhu waswasatus syaitan. Sumbernya waswas syaitan. Syaitan ada berapa tadi? Jin. Minal jinnati wan nas. Itu gampang dalilnya. Enggak usah pakai dalil-dalil berat. Yang kedua, nas. Nas itu manusia. Ya. Anas ini bisa nurunin ketiga. Apa tadi? Sosial media. Maka saya betul-betul mengingatkan kepada saudara-saudariku semua, jika betul ingin kolbunya dijaga oleh Allah, pikirannya dijaga oleh Allah, betul-betul pilih media yang bikin selamat hati dan pikiran. Gimana cara di-tag-nya? Gampang, ya. Setiap yang kita dengar dari sosial media yang membuat kolbu ini tenang, nah ini jawaban Nabi ini, matma'annat ilahil qalb, yang membuat kolbu tenang, jiwa kita damai, maka itu bukan syaitan. Tapi sesuatu yang bikin antum gelisah, tambah kebencian, tambah iri dengki, tambah emosi, berarti itu dari syaitan. Walaupun yang ngomong pakai kopiah hitam begini, tapi kalau kata-kata ini bikin antum tambah benci, berarti saya lisannya dipinjam sama syaitan. Nauzubillah min zalik. Itu sebabnya kenapa awal kita ngaji, kita baca Fatihah dulu, kita baca sholawat dulu, kita baca ta'awuz dulu, supaya Allah SWT jaga lisan, kolbu, dan pikiran. Khawatir, syaitannya kan cepat masuknya, cepat sekali masuknya, lebih cepat dari 1 detik, lebih cepat. Ya. Upgrade yang muncul di sosial media yang kita punya juga sama. Saya mau tanya, lebih sering memandang kolbu atau memandang handphone? Jadi wajar kalau kolbunya dikuasai handphone, wajar kalau pikirannya mengikuti apa yang di dalam handphone. Maka handphone kita harus menjadi kitabullah, harus jadi mushaf, harus jadi hadis. Ya. Saya alhamdulillah ini semua tablet kita, iPad, segala macam isinya sih isi hadis, Quran, hadis, kitab. Itu aja banyak kita isiin. Ya. Itu aja belum benar-benar amat ya, masih aja muncul yang macam-macam kan. Ya. Ya, kalau ada yang mengajak provokasi, saya langsung tidak tertarik, jangan rekomendasikan channel gitu kita. Ya. Supaya mata ini awal masuk was-was, hati-hati. Mata ini awal masuk was-was, kedua telinga. Ketiga baru ini. Yang keempat diterima di sini sudah. Kalau udah masuk ke dalam ini, barulah orang itu ikut, tidak lagi jadi manusia utuh, tapi manusia yang sudah kesurupan syaitan. Kesurupan jin gampang, baca bismillah, ayat kursi diazanin selesai. Tapi kesurupan syaitan, di mana ada syaitan orang tengkar di situ, Pak. Ya, di mana syaitan orang tengkar, orang benci-bencian di situ. Nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, khatir nafsani. Lintasan atau isyarat yang masuk ke dalam diri kita, sumbernya adalah jiwa.
nafsani, nafsu. Sumbernya dari mana? Ba'isnya, sumbernya dari syahwat. Wa talabir rahah, dan mencari kemudahan. Ini perhatikan, ini syahwatnya ada macam-macam. Syahwat itu ada zahir, ada batin. Ada syahwat zahir, ada syahwat batin. Coba, mata senangnya ngelihat yang mana? Yang ketutup apa yang kebuka? Yang cakep apa yang jelek? Mata. Ya. Jadi syahwatnya mata kepada rupa yang indah. Kenapa setiap akhir pekan puncak ramai, padahal macet? Karena orang ingin memanjakan matanya, benar ya? Kenapa kita senang melihat pemandangan yang indah? Orang kota senang ke desa, orang desa yang indah itu bekerja kota. Mata, ini urusan mata. Ya. Syahwat telinga apa syahwat telinga? Suka dengerin suara sumbang apa sumbangan suara? Suara yang merdu apa suara yang sumbang? Ya. Adakah orang suaranya merdu tapi mukanya standar? Ada nggak? Abis kita tahu suara dia indah, kita mau denger lagi nggak? Ada orang penampilannya bagus, performernya oke, suaranya sumbang. Masih mau dengerin nggak? Ah, gaya doang keren gitu kan. Pasti ngomong gitu kan. Ini contoh bahwa telinga ini punya syahwat. Apa syahwatnya? Mendengarkan yang merdu-merdu. Maka orang mau bayar tiket mahal walaupun sudah di demo. Benar nggak? Ya. Lidah ini bukan lisan, lidah. Kalau lisan ngomong, kalau lidah selera. Kenapa ada rumah makan orang antri? Kenapa? Urusan habis zuhur itu mulai itu ya, parkiran nggak muat di rumah makan tertentu. Urusannya apa? Lidah. Ya. Ada juga akal. Akal ini ingin dapat gelar, ingin dapat faham, dua. Ada yang ingin dapat gelar, ada yang dapat ilmu. Itu orang syahwat akal. Makanya sekolah itu kan lucu, kuliah itu lucu Pak. Udahlah kita bayar, disuruh-suruh lagi, nulis tugas ya kan, disuruh presentasi, dikata-katain sama pembimbing, benar nggak? Nah itulah manusia anehnya itu, membayar untuk susah. Membayar untuk dikata-katai. Dan itu saya kerjain sampai S3 Pak. Betul lah kata Allah Ta'ala, innamal hayatud dunya la'ibun walahun, dunia ini memang main-main jadinya. Masa ada orang membayar untuk dikata-katai gitu. Itu kalau versi orang awam gimana tuh? Gak waras tuh. Ya. Tapi bagi orang yang syahwat akalnya sudah tinggi, dia membayar untuk dikata-katai. Ada yang syahwat akalnya sudah berubah, enggak lagi sekolah, ngaji. Maka orang banyaklah datang ke majelis-majelis pengajian walaupun kena macet gitu, walaupun naik Grab, kena hujan gitu. Itu juga syahwat akliyah. Oh, ustadznya pinter gitu. Ada yang sudah naik lagi, syahwat batin. Syahwat batin itu syahwat kolbu. Coba lihat majelis zikir, dulu masih ingat nggak sampai hari ini belum ada yang seramai itu, Ustadz Arifin Ilham. Beliau buat majelis rame nggak? Apa yang dicari orang? Padahal cuma mau diajak zikir-zikir, nangis-nangis. Nah, apa yang dimanjakan di situ? Syahwat kolbu. Tapi kolbu ini dia berlapis-lapis. Kalau besok nangis lagi, dia bertanya-tanya. Saya harus nyari majelis Kiai Fulan, Mursyid Fulan. Akhirnya sekarang trennya sudah beda. Ada orang yang berpikir ngaji gak usah serius-serius amat, ngaji itu harus ketawa-ketawa, maka ramailah ustadz yang bisa ngelawak. Ya kan? Ada orang yang mikir
Ngaji kalau ngelawak doang dapat apa pulang, mending stand up comedy. Maka pecahlah jamaah ini menjadi dua. Ada yang pengennya yang nangis-nangis sama serius. Dua-duanya itu bukan apa-apa, tapi itu sebenarnya ba'is, ya, apa yang dorongan di dalam diri dia. Ya. Dorongan itulah yang kemudian berbeda, ya. Nah, semoga syahwat kita sudah mulai naik minimal ke akal dan masuk ke dalam kolbu, nanti terus ke alam ruh. Amin ya rabbal alamin. Kalau ruh dia maunya cuma ketemu Allah. Tapi jangan dikira orang kalau syahwat ruh dia tinggalkan dunia, justru dia tambah pas di dunia. Karena bagi dia, sejak kapan Allah perhatiannya pisah dari alam ini? Kalau Allah tidak perhatikan alam ini 1 detik saja alam ini hancur. Maka bagi mereka mau di rumah, model rumah sama. Ya. Belum masjid, mau dimanapun sama. Itu sebabnya Ibnu Arabi dibully karena dia mengatakan bagi dia sama aja di mana aja tempat, bagi dia ngelihat Allah. Ibnu Arabi ngomong begitu ya, tapi saya nggak akan buka apa yang dia kalamkan ya. Yang ketiga, nah, lintasan yang masuk ke dalam diri kita namanya khatir rabbani. Lintasan yang bersumber dari Allah. Wa ba'ithuhu, apa yang menyebabkan dia dapat khatir rabbani? At-taufiq. Sering kita ngomong wabillahi taufiq wal hidayah. Sering ngomong begitu? Taufik itu artinya kesesuaian kolbu hamba dengan petunjuk Allah. Itu arti taufik. Muwafaqah, waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Pernah punya sikap yang berbeda atau sesuatu yang kita kerjakan berbeda dengan atasan di kantor, di tempat kerja, gelisah nggak hari itu? Yang dia mau kita nggak kerjain, gelisah nggak? Gelisah? Dan betapa gelisahnya orang yang sudah sadar dirinya hamba Allah, yang dia buat hari ini Allah tidak ridho. Dari mana taunya? Khatir Rabbani. Nah, Khatir Rabbani ini turunannya banyak. Turunan yang paling ringan namanya firasat. Turunan paling ringan disebut firasat. Dan Khatir Rabbani tidak ada isinya kecuali as-salama wal afiyah, kebaikan-kebaikan, gak ada buruk. Kalau ada orang ngomong gini, Ustadz, saya ini kalau ada orang jahat sama saya pasti dia celaka. Dia ngomong begitu, itu namanya khatir syahwani, nafsani. Itu syahwat dia ngomong. Ya, ego dia ngomong. Kalau itu khatir dari Allah, lintasan dari Allah, jadi khatir berarti lintasan. Kalau dalam bahasa Indonesia khawatir. Tapi khawatir dalam bahasa Indonesia, jamak dari khatir, konotasinya buruk, benar nggak? Di dalam bahasa Arab, khatir itu tidak semuanya buruk. Ada yang baik. Kalau saya jadi imam nih, contoh saya jadi imam. Terus suara saya dibagus-bagusin iramanya gitu. Supaya apa? Supaya yang di belakang merasa khusyuk gitu. Nah, itu datangnya dari mana tuh? Supaya yang di belakang seneng. Itu datangnya dari mana? Ini tes nih, 3 nih ya. Syaitan, syahwat, jiwa, nafsu, atau yang ketiga dari Allah. Khatir Rabbani. Jadi ada 3 khatir, coba dihafalkan. Lintasan pertama dari syaitan, lintasan kedua dari jiwa, nafsu, lintasan ketiga dari Allah. Nah, saya ngimamin, ingin membaguskan suara karena yang di belakang. Yang mana nih? Allah. Hah? Nafsu. Itu nafsu. Saya baca Quran, tapi ingin membaguskannya karena sedang berhadap di hadapan Allah. Ini lagi berhadap di hadapan Allah nih. Maka suara terbaik, bacaan terbaik akan aku baca. Itu yang mana?
khatir, robbani. Yang ketiga, saya lagi ceramah, ada orang beda pendapat sama saya. Maka saya bacakan ayat supaya jamaah membenci orang yang beda sama saya. Ayatnya dibaca, tapi supaya jamaah yang ada malam ini benci kepada orang yang beda sama saya. Sama-sama baca ayat. Itu yang mana tuh? Ya, yang mana? Pertama, kedua, ketiga. Syaitan, nafsu apa dari Allah? Oke. Yang pertama dari apa ciri-ciri syaitan? Bikin gelisah, bikin pecah belah, bikin orang ya emosi. Jadi tidak semua orang baca ayat itu karena Allah. Maka benarlah kata beliau, tidak semua zahir ketaatan itu batinnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pernahkah nangis? Awal nangis betul, tersentuh. Tapi lama-lama senggukannya dibunyiin gitu. Supaya apa? Supaya di samping tahu bahwa kalbu kita lembut. Pernah mengalami itu enggak? Hah? Pernah ya? Ya, supaya orang tahu aku loh orang yang dekat kepada Allah. Pernah kejadian begitu? Kalau iya itu nafsiyah, syahwat. Itu syahwat. Pernah sakit? Pasti pernah. Terus orang datang. Pas orang datang baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Supaya disebut, wah ini orang kalau sakit sabar kali ya. Disebut nama Allah terus. Itu riya bukan? Nah, riya itu dari nafsu. Bukan dari syaitan. Jadi syaitan tuh gak perlu ada untuk nyesatin orang. Kita dengan diri kita sudah cukup sesat. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, wujuduka dzanbun, engkau merasa dirimu ada, engkau merasa dirimu soleh, engkau merasa dirimu alim, itu dosa. Gimana? Jadi biar ini jadi pegangan ke depan, kalau kita lagi ngapain, mau posting sesuatu, cek dulu di dalamnya, ini dari mana nih? Dari Allah, dari nafsu ingin di-like orang, atau diwaswaskan syaitan? Karena kebencian, karena kita iri dengki sama orang. Nah, yang mana? Hati-hati ya. Makanya jangankan kita, Allah sendiri mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah pun mewaspadai dirinya. Tuh. Apalah maksudnya itu ya? Itu maksudnya untuk kita. Kamu hati-hati terhadap dirimu sendiri. Jadi kalau kita ada ajakan mau apa ya, ini orang mau sebentar lagi mengadakan reuni misalnya. Niatnya apa? Itu aja. Bukan masalah pendapatnya apa. Innamal a'malu bin niat. Apakah dari syaitan? Maka dari kebencian. Apakah dari nafsu? Ingin nunjukin aneh soleh, aneh bela Islam, ente tidak. Atau yang ketiga, saya bersaudara. Saya bela Palestina, saya prihatin dengan saudara yang di sana. Beda tipis. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi nanti kalau yang nggak ikut reuni jangan nyinyir juga, biasa aja. Ya, yang ikut juga jangan merasa dirinya jumawa. Innamal a'malu bin niat. Ya, tergantung niatnya. Yang Allah pandang bajunya, syal Palestinnya, atau cinta kepada saudara kita yang di Palestina. Itu yang Allah lihat, tipis-tipis ya. Jadi hari ini komentar yang sama belum tentu sumber dari kalbunya sama. Sholatnya tadi sama nggak nih? Tak sama 3 rakaat, ada yang tadi 2 rakaat, ada yang tadi kerajinan 4 rakaat. Imamnya Ustadz Amin kurang katanya, baru 3 rakaat, aneh maunya 4 rakaat. Apa tadi semuanya 3 rakaat? Tapi apakah semuanya itu
niatnya sama. Beda niat, ada yang beda niat. Ya. Mohon maaf, malam ini yang hadir malam ini, niatnya sama atau tidak? Mencari ilmu karena Allah, atau lagi nyari kesalahan ustadz, atau emang lagi ngecek ombak ini ya? Tinggal dicek aja kolbunya, innamal a'malu bin niyat. Ya. Cari ampunan dosa. Betul, orang kalau tulus ngaji, kepada siapa aja, pasti Allah ampuni dia. Karena setiap langkah dia diangkat derajat, setiap langkah dihapus dosa. Jadi kalau mau dosa masa lalunya dihapus, rajin-rajin aja majelis. Insya Allah kalau naik Gojek tuh ya kasih tips lah mereka tuh ya. Baik, lalu bagaimana caranya supaya kita tahu ini dari syaitan, dari nafsu, atau dari Allah? Nah, ini yang paling penting ya. Ya, ini di surah Al-A'raf. Ayat berapa ini ya? 120 barangkali ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Benar Al-A'raf ya, Ustaz ya? Ini penutup kajian kita. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, dan Nabi mengatakan at-taqwa di mana takwa? Di baju, di pakaian, di shawl, di jenggot. Enggak punya jenggot enggak takwa dong. Di sarung, karena saya malam ini pakai sarung. Di gamis, karena Ustadz Amin lagi pakai gamis. Di kopiah, yang enggak pakai kopiah enggak takwa dong. Apakah begitu? Bukan. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? At-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam sini. Maka innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang kolbunya bertakwa. Takwa itu rasa segan kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita segan kepada yang kenal atau kepada yang enggak kita kenal? Ya. Segan kepada yang kenal atau yang enggak dikenal? Mesti kenal dulu baru bisa segan. Ya. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang kenal kepada Allah ruhnya, lalu dijaga kolbunya, itu namanya ittaqaw, orang yang bertakwa. Maka ittaqaw, takwa, kalau di Indonesia kan ada pakaian takwa. Tahu-tahu bajunya mirip dengan baju orang, ya baju orang Cina tuh, ya. Itu tanda bahwa yang masukin Islam ke sini tidak hanya dari Persia, tidak hanya dari Arab dan India, tapi juga ada jalur Cina. Ya. Idza massahum ta'ifun, apabila disentuh, jadi setan ini suka nyentuh-nyentuh. Apabila menyentuh mereka, siapa yang menyentuh? Ta'ifun, sekelompok. Jadi jin, syaitan itu kalau mau mengganggu dia nggak sendiri. Dia ta'ifun. Ta'ifun itu kelompok kayak semacam pasukan kecil. Itu disebut ta'if. Ta'ifun. Sekelompok daripada syaitan. Nah, syaitan tadi ada berapa macam? 2. Sama sekarang 3. Berarti kalau masuk itu kepada dia melalui podcast kah, apa segala macam lah, TikTok kah gitu ya, was-was itu masuk, tazakkaru. Mereka langsung ingat kepada Allah. Fa idza hum mubsirun, dan tiba-tiba batin mereka bisa melihat ini dari syaitan. Minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang kolbunya bertakwa, jika disentuh oleh syaitan, oleh sekelompok syaitan, jadi bukan satu syaitan, ya, tadzakkaru, dia mulai sadar, ya, dia mulai sadar, oh ini syaitan. Syaitan tuh ngajak benci, ngajak provokasi, ngajak bikin kita becah belah gitu ya. Fa idza hum mubsirun, maka mereka akan hidup basirahnya. Basirah itu mata batin. Ya. Wasyahwani alladhi huwa khatirun nafs. Nah, kalau syahwat
yang merupakan lintasan yang berasal dari nafsu. Huffatin nar bisyahawat, ciri-cirinya dia ngajak hal yang ringan-ringan. Jadi kalau yang berasal dari nafsu, pengennya yang ringan-ringan. Tahajud itu berat bagi mata atau mudah? Nah, jadi kalau malam jam 3 bangun, dia ngomong gini, udah tidur aja, Allah kan maha pengampun. Gitu. Ya, Allah kan maha penyayang, guru kamu kan soleh, doa dari gurumu keren kok. Ya, cukuplah doa dari gurumu. Tidurlah dia, lewat sampai jam sekian gitu. Ini contoh-contohnya. Ya. Kalau sedang bermaksiat, nah bedakan syahwat dengan syaitan. Kalau syaitan ngomongnya gini, terus aja maksiat, ya. Allah sudah nggak ngelirik kamu itu sudah banyak dosanya, udah nggak diterima. Nah, yang bikin putus asa kepada Allah itu syaitan. Udahlah cebur-cebur sekalian. Nah itu syaitan yang bisikin tuh. Kalau kolbunya masih ada nur, dia akan bilang, wah ini syaitan kok jelas banget ngomongnya. Gitu. Jelas, terasanya tuh jelas. Nggak kelihatan. Kadang-kadang ada orang ngomong, masih mending kamu yang ngomong setiap hari maksiat gitu. Gitu. Ya kadang ada lewat lisan orang. Hati-hati. Itu bukan manusia biasa, tapi manusia yang lisannya sudah kesetanan. Sedangkan kalau syahwat, nah ini ada manusia-manusia syahwat, dia ngomong ini, soleh amat ente, gitu. Biasa-biasa aja. Ada yang ngomong gitu nggak? Masa wali wiridan gitu. Tapi ada orang yang nyamar begitu, hati-hati juga, ngetes kita. Belum tentu juga tuh ya. Kiamat masih lama gitu. Ya. Hal-hal seperti itu hati-hati ya. Jadi ciri-ciri dia berasal dari nafsu, ada sifat melonggarkan syariat. Nah, melonggarkan syariat itu pasti dari nafsu. Dan terakhir di ujung ini, kalau yang dari Allah, khatir Rabbani, lintasan dari Allah itu dia sekali set gitu. Dan dia membuat keyakinan, dia bikin yakin. Nah, yang parah ini bukan yang itu. Dibisikkan sesuatu oleh Allah, tapi bisikan kedua juga baik, taat. Bisikan ketiga juga baik, ini hati-hati. Yang benar yang pertama loh ya. Termasuk kalau ada yang lagi istikharah, lagi jomblo, atau mau nikah lagi. Itu kalau ada bisikan ketika selesai berdoa, selesai berzikir, yang pertama itu yang benar. Gak mesti mimpi, gak mesti ngeliat sosok, tapi kecenderungan hati dan kayaknya kuat sekali. Tapi tiba-tiba yang kedua muncul, jadi mata kita kedip, muncul lagi yang baru. Yang kedua, yang ketiga itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tips membaca hati. Kapan lagi kita bisa membaca hati? Selama ini kita sering membaca handphone, membaca wajah orang, tapi jarang membaca kolbu. Saya tutup dengan satu kalam ya, yang diulang-ulang oleh Sidi Ahmad Al-Idrisi. Beliau salah satu wali Allah, ahli hadis dan mengembangkan zikir Idrisiyah, Ahmadiyah, Muhammadiyah. Apa kata beliau? Wa man tawajjaha ilallah biqalbihi tawajjahallahu ilaihi. Siapa yang menghadap kepada Allah dengan kolbunya, maka Allah akan melirik kepadanya. Dan apa kata beliau? Sekali Allah melirik kepadamu, selama-lamanya Allah melirik memperhatikanmu. Nah, maka mulailah sekarang memperhatikan kolbu. Jadi kapan Allah memperhatikan kolbu kita? Kalau kita sudah mulai memperhatikan kolbu ini. Sering-sering tiap malam perhatiin apa yang kurang dariku. Maka ciri-ciri orang yang memperhatikan kolbunya, dia gampang minta maaf, dia suka ngalah, dia enggak emosional, dia suka berbaik sangka, meskipun orang buruk sangka sama dia. Semoga sifat-sifat ini mulai muncul dalam kolbu kita.
dan Allah izinkan kolbu ini dipenuhi nama-nama Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sadatina al-awliya salihin wal ulama al-min khususan al-imam al-kutub rabbani Syekh Abil Qasim Junaidi al-Baghdadi al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma rahmanir rahim. Karim salli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat kami, salawat Engkau juga kepada ruhaniah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, limpahkan rahmat Engkau kepada qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limpahkan salawat Engkau kepada jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ighfir lana dhunubana wa khatayana wastur auratina wa uyubana bijamali sitrika ya jamal ya jamal ya sattar. Allahumma ya Allah yang maha indah, yang maha sempurna, kolbu kami penuh dengan noda, sifat kami tidaklah sempurna. Jika Engkau melihat ada ketidaksempurnaan dalam diri kami ya Allah, maka tutupilah dengan sifat Engkau yang sempurna itu ya Allah, sehingga Engkau memandang kami tidaklah hina ya Allah, tapi Engkau memandang kami dengan rahmat dan kasih sayang Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, salat kami belum tentu diterima ya Allah, puasa kami belum tentu juga tulus ya Allah, perjuangan kami, jihad kami, sedekah kami belum tentu betul-betul karena ingin mencari ridha Engkau ya Allah. Malam ini kami memohon ya Allah, sabit qulubana ala dinika wa ta'atik, luruskan niat kami hanya kepada Engkau ya Allah. Jika hadir kami malam ini ada niat yang tidak benar, maka mohon diluruskan ya Allah. Allahumma ya Allah ya nur nawwir qulubana binurika. Ya Allah, hati kami gelap, maka mohon Engkau beri cahaya ya Allah. Jiwa kami sangatlah keras, hati kami sangatlah susah untuk mengingat namamu, maka mohon ya Allah, berikan kami setetes kenikmatan menyebut nama Engkau ya Allah, yang kenikmatan itu tidak kami lupakan sampai kami mati ya Allah. Allahumma ya Allah, farzuqna musyahadatak, farzuqna rahmatak. Ya Allah, anugerahi kami lirikan kasih sayang-Mu. Anugerahi kami ya Allah, memandang kepada kebaikan-kebaikan-Mu. Ya Allah, apapun yang terjadi di dunia ini semuanya adalah kehendak Engkau ya Allah. Maka masukkanlah satu sifat dalam diri kami, yaitu sifat ridha ya Allah. Ridha di saat senang dengan bersyukur, dan ridha saat susah dengan bersabar. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil qaunain sayyidis tsaqalain sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah dan kurangnya, sempurna hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.